أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهم، وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Sekali lagi Abi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh jamaah ngaji bareng Abi yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kepada kita semua berjumpa kembali di ngaji bareng Abi. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sambung bacaan kita, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 170 hingga ayat 176. InsyaAllah halaman 26 juz 2. Kita baca dulu jamaah, kemudian baru kita belajar tajwid pelan-pelan, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله الله الله. Nah, di sini jamaah kita perhatikan apa saja yang bertemu dalam ayat 170 surah Al-Baqarah, ya. Yang pertama, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Wa idza makhrajul adza, keluar ujung lidah sedikit, bacaan yang lembut dan panjang, adza dua harakah.
Kenapa panjang dha jamaah? Di depan dha ada alif sukun, ini adalah mad asli atau mad tab'i. Mad asli yaitu mad tab'i yaitu mad asli. Jadi bila mana ada yang bertanya mad asli atau mad tab'i, ya, jadi mad asli dengan mad tab'i hanya beda sebutan, tetapi yang tujuannya sama, yaitu alif waw ya yang panjangnya 2 harakah. Wa idza qila lahum, wa idza qiya sukun, mad asli panjangnya 2 harakah. Lalahumut tabi'u, waw sukun, mad asli lagi panjangnya 2 harakah. Ma anzalallah. Ma adalah mad jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5 harakah. Ia boleh dipanjangkan 2 harakah. Jadi panjang mad jaiz munfasil 4 atau 5, ia sama dengan panjang mad wajib muttasil. Cuma perbedaan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil panjangnya bagaimana? Kalau pada mad jaiz munfasil dibaca sambung seperti ini, ma anzalallah, maka panjangnya 4 atau 5 dan boleh 2. Dan di ketika waqaf ia dipanjangkan 2 harakah. Di ketika waqaf jamaah ya, kalau misalnya ada tanda waqaf di depannya, ataupun kita waqaf karena memang tidak cukup nafas, maka ia dipanjangkan 2 harakah sahaja. Sedangkan pada mad wajib muttasil ia panjang 4 atau 5 di ketika sambung dan panjang 6 harakah di ketika waqaf. Nanti kalau bertemu insya-Allah Abi akan bagi tahu kepada jemaah semuanya tentang masalah mad jaiz munfasil yang dibaca 2 harakah di ketika waqaf. Okey, kemudian anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina. Nun sukun bertemu dengan za, hukumnya ikhfa berdengung 2 harakah. Bukan bacaan anzala, bukan ang ya, bacanya anzalallahu. Jadi dengung 2 harakah. Nun sukun bertemu dengan za, hukumnya ikhfa berdengung 2 harakah. Lafaz Allah dibaca tafkhim tebal. Kenapa tebal di sini? Karena di belakang lafaz Allah berbaris di atas. Lafaz Allah dibaca tebal ataupun tafkhim bila mana di belakangnya berbaris di atas atau berbaris di hadapan. Contoh yang berbaris di hadapan, kitabullah, ya, kitabullah. Tak boleh kitabullah, salah. Ini sama juga. Anzalallah, enggak boleh baca anzalallahu, enggak boleh ya, astagfirullah. Jadi bila mana di belakang lafaz Allah berbaris di atas atau berbaris di hadapan, maka bacaannya tebal ataupun tafkhim dan panjang 2 harakah di sini bila mana sambung. Tetapi kalau misalnya kita waqaf pada lafaz Allah, maka panjangnya boleh lebih daripada 2 harakah. Contoh misalnya kita baca daripada wa idza waqafnya di anzalallah, maka lafaz Allah ini boleh dipanjangkan lebih daripada 2, boleh 4 dan boleh 6 harakah. Tetapi kalau misalnya kita baca ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma, maka lafaz Allah ini tetap dibaca 2 harakah sahaja. Jadi ingat jemaah semuanya, bila mana lafaz Allah ada tanda waqaf di depannya ataupun kita waqaf dengan sendiri tanpa ada tanda waqaf, contoh misalnya kita tidak cukup nafas, maka panjangnya boleh lebih daripada 2.
Kalau misalnya dibaca sambung, maka panjang lafaz Allah 2 harakah sahaja. Faham jemaah semuanya? Okey. Qalu bal nattabi'u ma alfayna. Qalu, qamat asli panjangnya 2 harakah. Ingat jemaah, jangan dibaca qalu, Q-O, salah bacanya qalu, qalu. Jadi lafaz qa dibacanya tidak muncung mulut ataupun monyong mulut, hanya lebar ke atas sahaja. Qalu, lu waw sukun mat asli panjangnya 2 harakah. Bal nattabi'u ma alfayna. Ma mad jaiz munfasil panjangnya 4 atau 5 harakah. Alfayna na mad asli. Kalau ya ini adalah ya lin saja-saja ataupun ya harfulin, makanya tidak panjang, bacanya alfayna. Jadi jangan terlalu panjang pada na, 2 harakah cukuplah. Jadi kita ulang, qalu bal nattabi'u ma. Bagi jemaah kalau tidak cukup nafas, boleh waqaf di pada ma anzalallah, kemudian ambil qalu bal nattabi'u ma. Kalau enggak cukup nafas ya, jadi boleh waqaf di sini, kemudian sambung qalu bal nattabi'u ma, waqafnya di aba'ana, begitu. Ini sudah kita belajar tadi ya, majaiz munfasil, kemudian alfayna. Alfayna ini adalah alif lam qamariyah di sini. Kemudian ya harfulin, nah panjang 2 harakah mad asli. Alaihi aba'ana, alaihi aba'ana. Ya lin saja-saja. Alaihi aba'a adalah mad badal, panjangnya 2 harakah. Ini bukan mad asli jemaah, mad badal. Mad badal dalam Al-Quran adalah mad yang digantikan daripada hamzah yang kedua kepada mengikut kaedah waw sukun, ya sukun, ataupun waw sukun, ya sukun, atau alif sukun. Contoh bacaan amana, dasarnya amana dibacanya amana. Begitu juga ini dasarnya aba'ana dibaca aba'ana. Kalau dalam Al-Quran cetakan kita Indonesia, itu mad badalnya ditulis dengan alif kecil. Pokoknya diperhatikan ya, pada awalnya alif, contoh amana alif juga kan, imana alif juga pada pertama, utu ya kan, jadi utu juga alif pada kalimat utu. Yang dikatakan mad badal, mad gantian. Kenapa menjadi mad badal, bukan mad asli kah abi ini? Bukan, karena dia memang adalah kalimat badal jemaah. Aba'ana. InsyaAllah ya, kalau ada waktu jemaah boleh join live ngaji bareng abi di Facebook ya. Di sana kita akan belajar lebih mendetil tentang hukum-hukum tajwid. Kalau di YouTube mungkin abi hanya bisa menjelaskan sepintas lalu. Nah, kalau di live ngaji bareng abi, kita akan bahas satu persatu. Mad badal, apa itu mad badal, kenapa dinamakan mad badal, bagaimana kalimat-kalimat badal ya. Jadi kalau dalam Al-Quran cetakan Indonesia seperti ini jemaah. Contoh ada amana. Tetapi kalau cetakan Madinah ya kan, itu beda tulisannya, bukan seperti ini jemaah. Hamzah kemudian alif sukun baru ba'ana. Jemaah boleh perhatikan ya.
Pada amana, aba'ana itu tulisannya berbeda. Kalau di sana yaitu dengan hamzah yang pertama berbaris di atas, kemudian alif sukun di depannya. Amana hamzah baris di atas, kemudian alif sukun. Kalau ini tidak, hamzah alif kecil di atasnya. Begitu jemaah. Maka a ini adalah mad badal, panjangnya 2 harakah. Ba'ana, ba adalah mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harakah. Na, panjangnya 2 harakah mad asli. Waqaf aula di sini hukumnya adalah waqaf aula. Kalau bertemu dengan tanda waqaf qala ya, maka kita lebih baik berhenti di sini daripada meneruskan bacaan. Ini namanya waqaf aula. Begitu jamaah ya. Mana waqaf berhenti, mana aula lebih bagus. Lebih bagus berhenti daripada meneruskan bacaan. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum, awalau wawlin saja-saja. Awalau kana, ka makhrajul ka, senyum bacaannya. Awalau kana aba, ka mad asli panjangnya 2 harakah alif sukun. Aba, mad badal panjangnya 2 harakah. Ba mad wajib muttasil panjangnya 4 atau 5 harakah. Ya, jadi hamzah letak pada rumah waw ya, jangan dikira waw ini waw apa gitu kan. Jadi yang berperan di sini jamaah alif sukun, selepas ba ada alif sukun, kemudian tanda mat seperti pedang di atasnya dan langsung diiringi oleh hamzah. Kebetulan hamzah ini letak pada rumah waw. Jadi yang berperan tetap hamzah di sini, bukan waw jamaah ya. Aba'uhum ya, mad badal, ba mad wajib muttasil yang panjangnya 4 atau 5 harakah. La ya'qiluna, la ya'qiluna, la mad tabri'ah ataupun la mad asli panjangnya 2 harakah. Ya'qiluna, lu waw sukun mad asli panjangnya 2 harakah lagi. Syai'an wala, syai'an wala, tanwin di atas hamzah bertemu dengan waw, hukumnya idgham ma'al ghunnah, berdengung 2 harakah. La tabri'ah panjangnya 2 harakah. Yahtadun, ini man aril li sukun, panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harakah. Nah, jadi bacanya yahtadun. Begitu jamaah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca dari sini jamaah, ikuti Nabi pelan-pelan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma, ayo tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qilun
شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله الله اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nah, sekarang kita akan masuk yaitu ayat 171 ya. Kita baca dulu kemudian baru kita belajar tajwid seperti di ayat 170. Bismillah. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. Boleh kita ambil kamathalil ladzi ya, dan boleh kita baca illa du'a begitu. Tapi kalau misalnya cukup nafas, kita ambil saja kamathalil ladzi. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an. Tapi kalau nggak cukup nafas, ambil illa ya. Ataupun la yasma'u boleh. Illa du'a'an wa nida'an. Summun bukmun 'umyun فهم لا يعقلون. الله الله الله. Nah, di sini jamaah ya. Sekarang baru kita belajar di mana panjang pendeknya. Dalam ayat 171 surah Al-Baqarah. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَثَلُ الَّذِي makhrajul tha keluar ujung lidah sedikit. Bacaannya وَمَثَلُ الَّذِينَ. Jadi makhrajul tha ini sama-sama kedua-duanya yaitu mengeluarkan sedikit ujung lidah. Jadi huruf yang keluar ujung lidah itu jamaah ada 3. Yang pertama yaitu huruf ta, yang kedua huruf adza, dan yang ketiga yaitu huruf Allah. Seperti yang kita baca sad dot Allah ya, bukan sad dot dot ya kan. Biasa kalau kita baca azim, azim ya, keluar ujung lidah sedikit. Wa mathalul ladzina kafaru. Bacaan makhrajul dza juga lembut jamaah. Wa mathalul ladzina kafaru. Dzi ya mati mad asli panjangnya 2 harakah atau mad tab'i. Kemudian kafaru makhrajul ka senyum. Maka kalau kita baca jangan kafaru tapi kafaru ya kan, senyum. Kafaru kaf kaf kaf. Kafaru waw sukun mad asli panjangnya 2 harakah. Jadi di sini ada 2 mad asli. Yang pertama ya sukun pada alladzi, kemudian pada kafaru juga waw sukun mad asli panjang 2 harakah. Kamathalil ladzi makhrajul ka senyum. Kamathalil ladzi tha keluar ujung lidah sedikit makhrajulnya. Kemudian lilladzi juga ladzi lembut juga dzi ya mati di depannya mad asli panjangnya 2 harakah.
Kamathalil ladzi yan'iqu bima mad asli panjangnya dua harakah. Di sini enggak ada panjang. Yan'iqu bima mad asli. La yasma' la tabri'ah ataupun la mad asli panjang dua harakah. Jadi la ini boleh sebut la tabri'ah ataupun ia la mad asli atau mad tabai. La yasma'. Kalau waqaf bacanya la yasma', enggak boleh la yasma'u, enggak boleh la yasma'. Sukunkan ain. Seperti yang Abi baca tadi, kalau misalnya kita tidak cukup nafas, kita boleh baca illa du'a. Ini ada mad wajib muttasil, ya. Illa la panjang dua harakah mad asli alif sukun, illa. Kemudian du'a mad wajib muttasil, mad wajib bersambung huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya 4 atau 5 harakah. Kemudian tanwin di atas hamzah bertemu dengan waw, hukumnya idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah, berdengung dua harakah. Nida adalah mad wajib muttasil juga yang panjangnya 4 atau 5. Adalah mad iwad panjangnya dua harakah. Jadi tidak boleh baca wanida, enggak boleh. Ini adalah mad iwad, tetap dua harakah. Allahu akbar, ya. Jadi tidak ada masalah bila mana kita tidak cukup nafas tapi bacaan kita tidak sampai kepada tempat waqaf yang sudah ditentukan. Kita boleh waqaf pada tempat yang memang semestinya bisa waqaf, enggak boleh sembarangan waqaf juga. Contoh, wa mathalul ladzina kafaru, ya kan, yang boleh waqaf di sini enggak apa-apa, ya kan. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Waqaf lagi di sini. Illa du'a wa nidaa. Itu enggak apa-apa. Waqafnya seperti itu, ya. Ada 3 tempat waqaf. Kemudian di depannya ada waqaf aula jamaah. Ini adalah waqaf aula namanya, yang ditulis dengan qalaya. Ini adalah qaf, lam dan ya digabungkan maka menjadilah ia qalaya. Waqaf aula yaitu waqaf yang lebih baik berhenti daripada meneruskan bacaan. Makna waqaf berhenti, makna aula lebih bagus, maka lebih bagus berhenti daripada kita meneruskan bacaan. Bagaimana jemaah semuanya faham? Masya Allah, tabarakallah, ya. Lalu kita lanjut lagi. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mim yang bertasydid wajibul ghunnah, wajib mendengungkan dua harakah. Dengung dulu di sini jemaah. Dengung dua harakah. Baru dengung yang kedua yaitu iqlab. Dengung yang pertama mim yang bertasydid wajibul ghunnah, wajib mendengungkan dua harakah. Kemudian tanwin di hadapan mim bertemu dengan ba, hukumnya iqlab yaitu berdengung dua harakah. Cara mendengungkan mim musyaddadah ataupun iqlab sama jamaah sebenarnya, hanya menyentuh bibir atas dengan bibir bawah tanpa menekan ke dalam. Jadi enggak boleh baca summum bukmun, enggak boleh gitu. Summum bukmun. Makna menekan bukan menekan ke dalam, tapi hanya menyentuh bibir atas dengan bibir bawah tanpa terlalu ditekan. Ya, cara mendengungkannya sama wajibul ghunnah mim, sama dengan iqlab, ya kan, karena mim dengan ba adalah
makhrajul huruf yang bibir, maksudnya makhrajul huruf bibir, tempat keluarnya yaitu di dua bibir. Summum bukmun, kafnya hamas, bukmun. Tanwin di hadapan mim bertemu dengan ain, hukumnya idhar, tidak berdengung. Ini adalah idhar halqi. Tanwin di hadapan mim bertemu dengan ain, hukumnya idhar, tidak berdengung. Fahum, tanwin di hadapan ya bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa, berdengung, 2 harakah. Mim bertemu dengan lam, ini idhar syafawi, tidak berdengung. La tabri'ah atau lamat asli, panjang 2 harakah. Fahum la ya'qilun, jangan la ya'qilun, la ya'qilun. Ini adalah mad arid li sukun, panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harakah. Kebiasaan kalau kita baca summum bukmun umyum fahum la yarji'un, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ya kan? Tanpa memikirkan mana tempat berdengung, mana yang tidak berdengung, begitu jemaah. Ya. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Itu betul. Oke jemaah semuanya, kita baca wa mathalul ladzi, ikuti Nabi jemaah ya, pelan-pelan, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. Jangan panjang nanti, la yasma', enggak boleh, la yasma', ma', ya, jangan panjang. Ulang lagi, ayo, bismillah. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'. La yan'iqu bima. Ulang sekali lagi jemaah biar lebih sempurna ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a'an wa nida'an. Ya, 2 harakah mad aywat ya. Ayo, tarik nafas lagi jemaah, bismillah. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana jemaah di ayat 171? Sudah jelas? Begitu jemaah ya, kita belajarnya pelan-pelan, yang penting pasti ya. Sambung lagi jemaah ya, ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum
Boleh kita waqaf di ma razaqnakum. Tapi enggak, kalau cukup nafas washkuru lillah. Di sini jamaah waqafnya, ya. Ayo kita coba enggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau enggak cukup nafas, ya, boleh waqaf di ma razaqnakum. Nanti ambil washkuru lillah, enggak apa-apa, ya. Tarik lagi nafas. Ayo bismillah. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. Sebenarnya pada lillah ini boleh panjang 6 harakah, maksudnya lebih daripada 2. Boleh 4, boleh 6, ya enggak apa-apa karena memang dia waqaf. Walaupun tidak ada tanda waqaf, namun kalau kita waqaf dengan dengan sebab enggak cukup nafas, ya kan? Itu tetap dikira kepada waqaf. Jadi hukumnya sama. Ambil washkuru. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, kita belajar lagi jemaah. Pada bacaan ayat 172 surah Al-Baqarah, yaitu juz 2 jemaah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya ini adalah mad jaiz munfasil. Ingat jemaah, ya, mad jaiz munfasil yang seperti yang sudah Abi pernah bagi tahu kepada jemaah ngaji barang Abi di live FB, yaitu mad jaiz munfasil terbahagi kepada 2. Yang pertama yaitu mad jaiz munfasil yang hukmi, dan yang kedua mad jaiz munfasil yang haqiqi. Ya, mad jaiz munfasil yang hukmi dan mad jaiz munfasil yang haqiqi. Bagaimana Abi perbedaan antara mad jaiz munfasil yang hukmi dan mad jaiz munfasil yang haqiqi? Perbedaannya adalah pada penulisan jemaah, pada penulisan. Kalau ini adalah mad jaiz munfasil yang hukmi. Kenapa ini mad jaiz munfasil yang hukmi? Pada tulisan ya ayyuhalladzina amanu, ya kok digabungkan dengan ayyuha. Pada dasarnya mad jaiz munfasil yaitu mad yang boleh berpisah antara huruf mad dengan alif. Contoh pada ini adalah mad jaiz munfasil yang haqiqi. Ma dengan anzala, jelas pada pandangan mata kita ma terpisah dengan alif. Ma alif yaitu alif sukun pada akhir ma, alif pada awal anzala, ya kan? Jelas-jelas 2 kalimat atau 2 rumah yang berbeda, ma dengan anzala. Kemudian pada ya, ini bagaikan satu rumah sama persis seperti mad wajib muttasil. Padahal ia adalah mad jaiz munfasil. Yang pada dasarnya ya ini terpisah dengan ayyuha, alif pada ayyuha. Jadi ini adalah mad jaiz munfasil yang hukmi. Mad jaiz munfasil yang hukmi. Pada hukum ia pada tulisan ia bergabung bagaikan mad wajib, tapi pada hukum ia adalah mad jaiz munfasil yang terpisah. Wahai, ya kan, ya wahai ayyuhalladzi. Jadi itu adalah kalimat seruan, ya. Begitu juga pada contoh biasa bertemu pada haula, itu juga mad jaiz munfasil yang hukmi. Yang perlu Abi katakan di sini adalah mad jaiz munfasil terbahagi kepada 2, yaitu mad jaiz munfasil yang
hukmi dan mad jaiz munfasil yang haqiqi. Contoh yang haqiqi jelas pada tulisan dua kalimat. Contoh ini dia kan. Kemudian ada lagi, mana lagi ya? Banyak bertemu dalam Al-Quran yang sudah biasa kita belajar. Pokoknya diingat aja. Ya ayyuha haula ya adama, ya kan biasa itu digabungkan. Itu adalah mad jaiz munfasil yang hukmi. Ini jadi bilang nanti kalau misalnya nggak ada tanda, kita pikir ini mad wajib muttasil. Padahal bukan. Ini adalah mad jaiz munfasil. Yang panjangnya sama seperti biasa, 2, 4 atau 5 harakah. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzi alif lam pada alladzi alif lam syamsiyah. Dzi ya mati mat asli panjangnya 2 harakah. Amanu amat badal panjangnya 2 harakah. Nu waw sukun mat asli panjangnya 2 harakah. Kulu waw sukun mat asli lagi panjangnya 2 harakah. Min tayyibati ma, nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa berdengung 2 harakah. Tayyiba ba mat asli, alif kecil di atas panjang 2 harakah. Min tayyibati ma, ma mat asli lagi panjangnya 2 harakah. Razaqnakum qaf qalqalah sughra. Kenapa di sini qalqalah sughra? Karena letak huruf qaf pada pertengahan kalimat. Namat asli lagi panjangnya 2 harakah. Washkuru lillah, washkuru waw sukun mat asli panjang 2 harakah. Lillah, ini adalah lafaz Allah dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena di belakang berbaris di bawah. Dan panjang lafaz Allah ini bisa lebih daripada 2. Boleh 2, boleh 4 atau boleh 5, 6 harakah. Karena waqaf, ingat jemaah, khusus pada lafaz Allah, bila mana di depannya ada tanda waqaf ataupun kita berhenti dengan tanpa ada tanda waqaf, maka ia bisa panjang lebih daripada 2. Khusus pada lafaz Allah. Jamaah ya. Kemudian kalau kita baca sambung, maka tidak panjang lagi yang lebih daripada 2. Biasa 2 harakah sahaja. Waqaf, di saat waqaf sahaja di sini panjangnya lebih daripada 2. Tapi kalau kita baca sambung, maka panjangnya seperti biasa 2 harakah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lillahi in kuntum, nun sukun bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa hakiki sughra berdengung 2 harakah. Kalau kita baca in itu pakai nge. Min qablikum pakai nge juga, min qa, ya kan? Jadi huruf ikhfa hakiki sughra ada 2. Yang pertama yaitu huruf kaf dan yang kedua yaitu huruf qaf. Jadi yang pakai nge, ya, yang pakai nge, min qablikum in kuntum, itu adalah ikhfa hakiki sughra. Nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa berdengung 2 harakah. Mim mati bertemu dengan alif, hukumnya idhar syafawi tidak berdengung. Iya ya mat asli di depannya panjang 2 harakah. Ta'budun, ini adalah mad arid li sukun, panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harakah. Ayo jemaah kita baca pelan-pelan, tarik lagi nafas. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Ini jemaah perhatikan ya, jangan dibaca ta'budun, bukan ta'budun. Ta'budun. Sama juga ini, la ya'qilun. Jangan baca la ya'qilun begitu ya, dengan lantang dan biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah. Sekarang kita tahsinul Quran jemaah. Jadi kita belajar beberapa ayat, kemudian kita tahsin, nanti kita belajar lagi di halaman berikutnya insyaallah taala. Jadi dalam video ngaji bareng Abi, kita ada belajar Al-Qur'an, kemudian kita tahsinul Quran ya, supaya kita dapat pahala belajar, pahala membaca insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Abi senantiasa mendoakan kepada jamaah ngaji bareng Abi, semoga Allah permudahkan segala urusan dan hajat kita. Ya, baik yang baru mula-mula belajar Al-Quran, mudah-mudahan Allah permudahkan. Yang penting semangat selalu membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ya. Kemudian jamaah kita tahsin sekarang ya, tarik lagi nafas. Nanti kalau bertemu pada tempat yang kira-kira kita akan bahas insyaallah. Kita akan bahas ya. Dalam tahsin bukan tahsin dur sampai ke bawah. Jadi kita belajar juga mana yang kira-kira kalimat tersebut susah untuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Nah di sini jemaah ya, famanidturra, jangan baca famanidturra, famanidturra ghaira ba, ya jangan ada pantulan pada famanid, ya jangan. Ini adalah huruf dad sukun di mana-mana. Yadlimun, enggak boleh baca yadlimun. Ini sama juga famanidturra, langsung famanidturra, karena makhrajul qa dengan dad itu sama tempat keluarnya. Makanya di saat kita baca famanidturra, begitu jemaah ya. Ayo jemaah kita ulang dari sini, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور rahim. Terserah mau panjang 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Arid li sukun jemaah ya. Ayo tarik lagi nafas. Bismillah. Masya Allah semangatnya jemaah. Ayo Bismillah, tarik nafas lagi ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal
الكتاب. Jadi kalau tak cukup nafas boleh waqaf minal kitab. Ya, tanya 2 harokat sahaja. Ba qalqalah kubra kita buat. Wa yashtaruna. Tarik lagi nafas jamaah, biasa jamaah ya. Ini sudah kedengaran palu di tempat Abi, enggak apa-apa ya. Inilah hidup di desa. Walaupun Abi buat video tiba-tiba ada tuk tuk tuk, itu adalah bapak mertua. Kesehariannya seperti itu jamaah ya. Tarik lagi nafas dari innalladzi. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan. Di sini jamaah ya, boleh waqaf pada qalila, tetapi jamaah harus ulang wa yashtaruna bihi. Ya, boleh waqaf pada lam alif qabih, pada lam alif buruk. Ya, dengan catatan kita ulang ke belakang sedikit. Tapi di sini bukan sedikit, agak panjang. Wa yashtaruna bihi. Tadi kita baca innalladzi, waqafnya pada minal kitab. Kita ambil wa yashtaruna bihi, kemudian kita waqafnya di illan nar. Boleh jemaah, ayo. Tarik lagi nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ya, tapi kalau misalnya nggak cukup nafas, ambil ulaika nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini kalau kita waqaf yaitu mal-iwat qalila, 2 harakah. Tapi kalau kita sambung qalilan ula, maka hukumnya menjadi idhar, tanwin di atas bertemu dengan alif ya. Tarik lagi nafas. Wala yukallimuhumullahu. Ayo bismillah. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Tarik lagi nafasnya, buang nafas yang lama, tarik nafas yang baru. Ayo bismillah. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Tadi Abi wakafnya di bil huda ya. Kalau jamaah mau ulang, tidak ada kalimat yang kita ulang. Ya, jadi bil huda boleh ambil wal azaba. Tapi kalau misalnya cukup nafas, kita langsung wakafnya di bil maghfirah. Kita ulang jamaah nggak apa-apa. Yang penting sampai kepada wakaf jaiz ya. Bismillah. Ayo. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Bil maghfirah, enggak boleh baca bil maghfirah ya. Jangan ada pantul pada ghin, pada huruf ghin. Karena ini bukan huruf mantul. Jadi jangan baca bil maghfirah, bacanya bil maghfirah. Fama asdarahum 'alan nar. Allah
Allah. Satu ayat lagi saja jemaah. Ayo tarik lagi nafas. Bismillah. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Ini adalah hukumnya qalqalah akbar. Ini hukumnya apa jemaah? Qalqalah akbar. Kenapa di sini dinamakan qalqalah akbar? Yang pertama, qaf adalah huruf qalqalah. Kenapa ini bukankah ini bukan huruf qalqalah kalau dia ada baris di bawah? Yang menjadi ia huruf qalqalah yaitu karena dia ada tanda waqaf di depannya. Penyebab qaf ini sukun ataupun mati karena dia ada tanda waqaf, yaitu sebab qalqalah kubra, sebab qalqalah akbar mati ataupun dinamakan ia qalqalah kubra dan akbar karena ia letak pada akhir ayat ataupun pada tempat waqaf. Sukun qaf dikarenakan ada tanda waqaf jama'. Kemudian ada tasydid di atas qaf, huruf qalqalah ini ada tasydid, maka ia menjadi akbar, lebih besar. Kalau misalnya tidak ada tanda tasydid, maka ia besar sahaja. Contoh pada ba yang kita baca di atas tadi. Kalau ini adalah qalqalah akbar, lebih besar. Pantulannya bagaimana Abi? Bil haqq. Bil haqq. Gitu. Jangan langsung bil haqq. Ya. Ayo, tarik lagi nafas, kita ulang kembali. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ini baru kubra, ba'id. Gak boleh ba'id gitu, gak boleh. Ba'id. Qalqalah kubra. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jamaah semuanya kita baca Sadaqallahul Azim. Begini jamaah ceritanya ya. Jadi pas kemarin Abi buat video yaitu dari ayat 170 sampai ayat 171 jamaah ya. Sampai di sini Abi langsung cut karena memang ada kepentingan. Lalu Abi baru buat video hari ini yaitu wa mathalul ladzina kafaru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada jamaah semuanya yang udah ikut live ngaji bareng Abi. Jangan lupa yang sudah bergabung di sini, di-share videonya ya, bagi komentar yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian jamaah share, pokoknya di-share live ataupun share video ngaji bareng Abi kepada saudara dan saudari kita. Mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu saudara dan saudari kita dalam belajar dan membaca Al-Quran. Dan Abi minta maaf bila mana ada kata-kata Abi yang menyinggung perasaan atau yang kurang enak didengar, dan ada bacaan Abi yang tersalah mungkin ataupun uraian pembahasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Abi hanyalah hamba yang dhaif dan fakir hina. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ngaji Bareng Abi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.